Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita film horor yang berjudul Narik Sukmo. Film dimulai oleh seorang gadis bernama Kenara. Suatu malam, Kenar melihat seorang perempuan sedang menari. Dia lalu ketakutan ketika penari itu menoleh dan ternyata dia hanya bermimpi. Kenar adalah seorang mahasiswi asal Jakarta yang kuliah di Jogja dan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Kenar merayakan ulang tahunnya bersama sahabatnya yang bernama Ayu dan kos itu sedang sepi karena banyak penghuni kos yang pulang karena libur kuliah. Kenar tidak pulang ke Jakarta karena dia tidak ingin bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Raka. Ayu kemudian mengajak Kenar berlibur ke kampung halamannya yaitu Desa Kelawangin, sebuah desa yang terkenal karena telah melahirkan banyak penari. Kenar membaca sebuah artikel tentang Desa Kelawangin. Selain terkenal karena telah melahirkan banyak penari berbakat, Kenar membaca sebuah artikel tentang hilangnya seorang penari muda di desa itu. Penari itu bernama Mayang. Besoknya, Kenar menemani Ayu membeli oleh-oleh. Saat di pasar, Kenar masuk ke toko barang antik dan melihat sebuah selendang. Nenek pemilik toko berkata bahwa selendang itu sudah memilih tuannya sendiri dan siapapun yang terpilih oleh selendang itu akan terikat selamanya. Nenek-nenek itu lalu memberikan selendang dan tusuk konde untuk Kenar. Dan saat dia pergi, bayangan seorang penari tiba-tiba muncul. Kenar memberitahu Ayu bahwa nenek pemilik toko telah memberinya selendang dan tusuk konde. Tapi saat mereka berdua pergi, toko barang antik itu ternyata sudah lama tutup. Sebelum pergi, Kenar menyimpan selendang dan tusuk konde itu di dalam lemari. Mereka berdua akhirnya berangkat ke Desa Kelawangin. Tapi hujan deras turun ketika mereka tiba di sana. Saat sedang berteduh, Kenar seperti mendengar suara gamelan, tapi Ayu segera mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di rumah, orang tua Ayu sangat senang melihat kedatangan putri mereka. Tapi ayah Ayu yang bernama Prastomo bersikap dingin ketika Ayu mengenalkan Kenar. Saat Kenar di kamar mandi, ibu Ayu yang bernama Seruni bertanya kenapa suaminya bersikap aneh ketika melihat Kenar. Tapi Prastomo hanya diam. Kenar yang baru saja selesai mandi terkejut karena mendengar suara dari sebuah kamar kosong. Ketika Kenar akan membuka pintu, Prastomo tiba-tiba muncul dan melarangnya masuk ke kamar itu. Saat akan tidur, Kenar terkejut karena melihat selendang dan tusuk konde itu berada di dalam tasnya. Dia lalu ingat dengan perkataan sang nenek, siapapun yang terpilih oleh selendang itu akan terikat selamanya. Karena kamar mereka bocor, Kenar pergi ke dapur untuk mengambil ember. Saat Kenar akan menutup jendela, Prastomo tiba-tiba muncul di belakangnya. Dan ternyata itu bukanlah Prastomo, karena Prastomo sebenarnya sedang tidur. Prastomo kemudian terbangun karena ada sosok hitam yang mendatanginya. Ayu mengajak Kenar pergi ke sanggar tari yang ada di desanya, yaitu Sanggar Tari Laras Budoyo. Mereka lalu bertemu dengan Mbah Sarti dan seorang pemain saron bernama Dirja. Kenar sebenarnya ingin berhenti menari karena trauma dengan mantan pacarnya. Raka adalah seorang penari dan dia selingkuh dengan teman Kenar yang sesama penari. Ayu memberitahu Mbah Sarti bahwa Kenar adalah seorang penari, tapi Kenar berkata bahwa dia sudah lama tidak menari. Kenar lalu terdiam karena melihat sosok penari misterius di bawah pohon besar. Melihat ada yang tidak beres, Mbah Sarti mengajak anak-anak untuk menari dan sosok itu tiba-tiba hilang. Malamnya Ayu bercerita bahwa orang tua Dirja telah meninggal dan adiknya juga hilang. Kenar bermimpi sosok penari yang dilihatnya tadi siang dan ada sosok hitam yang mengejarnya. Kenar sangat ketakutan karena sosok menyeramkan itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Pintu kamar perlahan-lahan terbuka dan Kenar lalu mendengar suara sinden. Ternyata suara itu berasal dari kamar kosong. Kamar yang awalnya terkunci itu tiba-tiba terbuka dan Kenar melihat sosok penari misterius itu. Ternyata kamar kosong itu adalah kamar adik Prastomo yang bernama Banyu. Selama ini Prastomo melarang siapapun masuk ke kamar itu. Dulu Banyu mempunyai seorang kekasih bernama Rati Manyu. Dia mati bunuh diri setelah Banyu dibakar hidup-hidup oleh warga. Dan Rati Manyu adalah sosok penari yang selama ini dilihat Kenar. Warga desa Kelawangin percaya bahwa setiap 10 tahun sekali Rati Manyu akan meminta korban seorang penari. Saat Ayu masih kecil, seorang penari telah menjadi korbannya, yaitu Mayang yang ternyata adalah adik Dirja.
Mereka berdua kemudian pergi menemui Dirja. Ternyata Mayang pernah bercerita bahwa dia sering didatangi oleh sosok Ratimanyu. Menurut Dirja, Ratimanyu adalah perpanjangan tangan Banyu agar bisa balas dendam ke warga desa. Setiap 10 tahun sekali, Paman Dirja selalu mengadakan ritual tertutup untuk menenangkan arwah Banyu. Selama ini Prastomo ternyata bermusuhan dengan Paman Dirja yang bernama Adi Chandra. Dirja kemudian berpesan agar Kenar menolak jika Ratimanyu memintanya untuk menari. Malamnya Prastomo terkejut karena melihat arwah Banyu. Sementara itu Kenar kembali mendengar suara sinden. Kenar tiba-tiba terbangun di kamar Banyu dan dia panik karena pintu kamar terkunci. Kenar lalu menemukan secari kertas bertuliskan gerhana kembar, 2 jiwa, 1 cinta, 1 pembalasan, Narik Sukmo. Ratimanyu kemudian datang dan menyuruh Kenar menari. Kenar ketakutan karena tubuhnya mulai bergerak sendiri. Dia berusaha menolak tapi tidak sanggup melawan perintah Ratimanyu. Kenar kemudian berteriak ketakutan karena Ratimanyu tiba-tiba berdiri di sampingnya. Ayu dan orang tuanya segera ke kamar Banyu, tapi Kenar ternyata telah kerasukan. Pintu kamar terbuka dan mereka bertiga melihat tubuh Kenar melayang di udara. Setelah kejadian itu, Ayu akan membawa Kenar kembali ke Jogja, tapi saat di perjalanan, mereka diculik oleh beberapa pemuda desa. Saat sadar, Kenar ternyata sedang berada di rumah Dirja dan Dirja berkata bahwa orang-orang itu adalah suruhan Prastomo. Selama ini, desa itu terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu Prastomo dan kubu Adi Chandra. Dirja lalu meminta Kenar untuk beristirahat dulu di kamar Mayang. Adi menyuruh Dirja meyakinkan Kenar agar mau mengikuti ritual, sementara dia akan mengurus Ayu. Adi berencana akan melakukan ritual dan menyuruh Dirja menjaga Kenar agar tidak kabur. Setelah pamannya pergi, Dirja lalu melihat sosok hitam sedang berdiri memperhatikannya. Ayu yang sedang di rumahnya merasa panik karena Kenar masih belum ditemukan. Ayu kemudian berteriak ketakutan karena melihat sosok menyeramkan, tapi Prastomo segera menyadarkannya dan Seruni yakin sosok itu adalah Banyu. Prastomo mendatangi makam adiknya. Dia memohon agar Banyu tidak menyakiti keponakannya. Tidak lama kemudian, Prastomo mendengar suara Banyu yang menyuruhnya segera pulang. Di Sanggartari, Adi bersiap akan melakukan ritual bersama para pengikutnya. Adi kemudian berkata bahwa dia telah menemukan penarinya. Sementara itu Ratimanyu mengikat Kenar dengan selendangnya. Ratimanyu akan merasuki Kenar, tapi beruntung Dirja segera datang. Dirja bercerita bahwa dulu desa Kalawangin makmur semenjak kedatangan Prastomo dan Banyu. Mereka berdua sering membagikan hasil panen kepada warga. Suatu hari, banyak warga yang jatuh sakit dan meninggal. Setelah ditelusuri, ternyata mereka keracunan hasil panen yang diberikan oleh Prastomo dan Banyu. Warga yang marah kemudian menyeret Banyu ke lapangan dan membakarnya hidup-hidup. Sejak kejadian itu, keluarga Prastomo membatasi diri mereka dengan warga dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Sosok makhluk gaib kemudian muncul dan warga desa yakin itu adalah arwah Banyu. Setelah kematian Banyu, Ratimanyu ditemukan mati bunuh diri. Saat itu, Adi merasa sedih karena dia ternyata juga mencintai Ratimanyu. Prastomo dan Seruni panik karena Ayu sedang kerasukan. Setelah menyadarkan putrinya, Prastomo kemudian masuk ke kamar Banyu. Dia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh adiknya. Selama 20 tahun Prastomo hanya diam, padahal dia tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Ratimanyu ternyata telah memintanya untuk diam tanpa membalas apapun. Prastomo merasa marah dan kecewa karena Banyu tega menyakiti keponakannya sendiri. Buku catatan milik Banyu tiba-tiba terjatuh dan Prastomo lalu membaca kertas tentang Narik Sukmo. Dirja mengajak Kenar pergi ke Sanggartari karena pamannya akan melakukan ritual untuk menenangkan arwah Banyu dan Ratimanyu. Sementara itu, Prastomo akan pergi ke Sanggar untuk menyelamatkan Kenar. Prastomo berkata bahwa Banyu dan Ratimanyu ternyata bukanlah pelakunya, tapi mereka berdua justru menggunakan Kenar untuk membalaskan dendamnya. Setibanya di Sanggar, Kenar memasuki alam bawah sadarnya dan melihat sepasang penari. Mereka adalah Banyu dan Ratimanyu. Kenar tiba-tiba berada di saat Banyu akan dibakar dan dia melihat Adi yang saat itu masih muda. Kenar lalu melihat Adi sedang menghajar Ratimanyu, sementara beberapa warga memukuli Prastomo dan Banyu yang mati dibakar warga.
Setelah Kenar kembali sadar, Dirja lalu mengajaknya untuk mengikuti ritual. Adi meminta Kenar bersiap-siap karena ritual akan dimulai. Tapi Prastomo tiba-tiba datang dan meminta Kenar segera pergi. Melihat itu, Kenar segera melarikan diri ke dalam hutan. Adi lalu memerintahkan anak buahnya menangkap Kenar. Dirja sengaja tidak memberitahu yang lain meskipun dia melihat Kenar yang sedang bersembunyi. Tapi Kenar berteriak ketakutan karena sosok hitam itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Kenar kemudian diikat dan Adi akan memulai ritual. Prastomo berkata bahwa Adi adalah dalang di balik itu semua karena dialah orang yang saat itu telah meracuni warga. Prastomo juga marah kepada Dirja karena dia telah membiarkan adiknya mati karena ritual laknat itu. Adi tiba-tiba menusuk Prastomo dan dia memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan ritual. Adi ternyata akan menumbalkan Kenar untuk iblis yang disembahnya. Kenar tiba-tiba mendengar suara Ratimanyu yang memintanya untuk menari. Kenar kemudian memejamkan mata dan tali yang mengikatnya tiba-tiba terbakar. Perlahan-lahan Kenar mulai berdiri. Ratimanyu telah merasukinya dan menarikan tarian Narik Sukmo. Suasana sakral dan mistis mulai terasa ketika Kenar menari bersama arwah Banyu. Dirja tiba-tiba menyerang Adi. Dia kemudian mengambil obor dan membakar pamannya sendiri. Di alam bawah sadar, Banyu dan Ratimanyu berterima kasih karena Kenar telah membantu mereka. Ratimanyu kemudian meminta Kenar untuk terus menari dan setelah itu Kenar akhirnya kembali sadar. Sebelum meninggal, Prastomo meminta agar Kenar selalu menjaga Ayu karena sekarang tidak ada yang dia takutkan lagi. Sebelum kembali ke Jogja, Kenar membuang selendang itu ke sungai dan nenek pemilik toko barang antik itu ternyata adalah Ibu Ratimanyu. Karena tidak memiliki siapa-siapa lagi, Dirja memutuskan untuk merantau ke Jogja. Di perjalanan, Kenar kembali heran karena selendang itu ternyata kembali berada di dalam tasnya dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Kita Film untuk alur cerita film berikutnya.